Siapa sih yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, teman-teman? Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di Lance Intuition, teman-teman. Oke, itu temanya tadi ya. Siapa yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu? Ya, kita cari tahu ciri-cirinya dia. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana? Kamu tinggal sesuaikan sendiri, karena hanya kamu yang tahu ya guys, kamu laki-laki atau perempuan gitu ya. Sekali lagi aku jelaskan tentang temanya. Siapa sih yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu? Ini bacaannya untuk umum, teman-teman. Nggak capek-capek aku jelaskan di sini ya. Kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu bacaannya, energi kamu dan pasangan kamu tidak terbaca, tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan kamu, berarti memang mungkin temanya belum untuk kamu. Dan kali ini energi kamu belum bisa aku tarik ya, teman-teman ya. Tolong dimaklumi ya. Harap bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap apapun itu tebaran kartunya yang akan aku jelaskan. Ya, apa adanya guys, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin. Oke? Pilih dengan intuisi ya. Tanyakan di dalam hati dan pikiran kalian, fokus ya. Siapa sih yang akan mengucapkan janji suci pernikahan bersama kamu? Pilihan 1, deck 1, pilihan 2, deck 2, pilihan 1 hati warna merah ya, ini pilihan 2 hati warna pink. Oke, pilihan 1 kita buka untuk kamu ya kartunya. Halo, pilihan 1 hati warna merah ini ya teman-teman, ini decknya. Kita langsung aja cari tahu dia yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu. Kita cari tahu ciri-cirinya ya. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan energi dominan kamu guys. Ini bacaan untuk umum ya. Tadi di pembukaan sedikit aku sudah jelaskan. Jadi mungkin tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana, yang aku nggak tahu nih seberapa banyak energi yang bisa aku tarik dan seberapa banyak nanti viewersnya ya teman-teman ya. Jadi tolong bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya. Aku akan jelaskan apa adanya kok ya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, apalagi aku tutup-tutupin. Teman-teman, aku yakin yang menonton videoku, para subscriber aku ini adalah orang dewasa semua. Setidaknya kamu sudah banyak pengalaman di dalam hidup kamu, up and down-nya gitu ya. Jadi aku yakin kamu orang-orang yang bijaksana semuanya ya teman-teman. Oke, kita cari tahu yuk yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, alias jodoh ya. Oke, pilihan 1 udah keluar. Di sini ada Eight of Swords. Pilihan 1 yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, seperti apa sih orangnya? Ya. Kalau memang nggak resonate, kalau memang nggak cocok sama sekali, teman-teman, sama sekali gitu ya, jangan dipaksakan ya. Mungkin bacaannya belum untuk kamu ya, tolong dimaklumi, tolong dipahami guys ya. Ini bacaan untuk umum. Oke, yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, pilihan 1 hati warna merah. Seperti apa dia orangnya? Universe, please. Oke, ada Palace of Swords. Pilihan 1 Two of Swords. Ada The Empress. Ada Page of Cups. Oke. Eight of Swords, Palace of Swords, ada Two of Swords, ada The Empress, dan ada Page of Coins ya teman-teman. Ini bagi kamu yang sudah punya pasangan, sudah menikah gitu ya. Kamu sudah merasa sudah bertemu dengan jodohmu, sudah bersatu dengan jodohmu, ini bisa aja sih gitu ya. Mungkin untuk kamu konfirmasi atau klarifikasi atau ya melihat kecocokannya lah ya teman-teman ya, benar nggak sih yang ada di samping kamu seperti ini orangnya ya teman-teman. Oke, jangan terlalu diambil serius ya teman-teman, ini fun reading ya, bisa cocok bisa tidak. Dari Eight of Swords, aku lihat di sini orangnya punya sifat yang agak overthinking gitu ya. Dia selalu menganggap orang-orang di sekitarnya ini, dia selalu merasa tidak aman dah gitu ya, istilahnya gitu ya teman-teman.
istilahnya dia selalu merasa tidak aman di sekitar orang-orang yang tidak terlalu dia kenal. Mungkin dia punya pengalaman masa lalu yang kurang nyaman, kurang membuat dia bahagia di dalam hidupnya. Bisa apa saja ya, bisa itu karir, mungkin pergaulan, mungkin dia pernah mengalami kegagalan dalam percintaan, banyak hal yang membentuk dia menjadi orang yang sangat overthinking, ya, terlalu banyak berpikir negatif gitu ya, menganggap orang lain tuh menganggap orang lain itu akan mencelakai dirinya, ya teman-teman ya, seperti itu. Orang ini seperti tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup besar, ya teman-teman. Dia punya sifat-sifat yang seperti itu. Tapi jangan langsung menghakimi orang ini ya teman-teman. Mungkin dia punya background masa lalu yang kurang mengenakan, yang membentuk dia menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Itu tugas kamu deh ya, sebagai jodohnya dia, sebagai pasangannya dia nanti, untuk mencari tahu ada apa sih di belakang sana yang membentuk pasangan kamu ini seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kurang bisa mempercayai orang lain lah, sulit sekali membuat dia percaya, termasuk mungkin kamu ya. Mungkin kamu ketika nanti pendekatan sama dia, atau bahkan kamu baru kenalan gitu ya sama dia gitu, kamu akan sulit sekali untuk mencari tahu, mengorek-ngorek isi hatinya dia gitu ya teman-teman. Orangnya sulit sekali untuk percaya sama orang lain gitu ya. Oke, di sini ada Palace of Swords. Dia mungkin dibesarkan di lingkungan orang-orang yang pintar, cerdas, punya pendidikan yang tinggi, selalu memakai logika di setiap di setiap perjalanan kehidupannya. Mungkin orang tuanya juga seperti itu, mungkin adik kakaknya. Intinya yang akan mengikat janji suci pernikahan atau jodoh kamu ini adalah orangnya sangat cerdas ya teman-teman. Menurut dia pendidikan itu sangat penting gitu ya teman-teman ya. Pinter ngomong ya, pinter ngomong, orangnya cenderung senang banget ngomong. Bukan hanya pinter ya, bukan hanya pinter, tapi dia senang banget berdebat gitu ya. Mungkin dia dididik dan dibesarkan di lingkungan orang-orang yang seperti itu, orang tua yang seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Tapi dia jujur, aku lihat orang yang sangat jujur. Karena memang bahkan sampai sekarang pun dia tinggal di lingkungan yang, atau dia bekerja di lingkungan yang orang-orangnya ini memang dididik untuk menjadi pribadi yang sangat jujur. Ya, suka bilang suka, enggak ya bilang enggak suka gitu ya teman-teman. Jadi yang tidak perlu kamu khawatirkan adalah dia tidak akan pernah menyimpan sesuatu rahasia apapun sama kamu. Kalau dia marah, dia bilang marah. Kalau dia nggak cinta, dia bilang nggak cinta. Kalau dia nggak nyaman, ya dia bilang nggak nyaman sama kamu nanti. Intinya sangat jujur. Meskipun itu akan sangat menyakitkan untuk orang lain, atau bahkan nanti untuk kamu ya sebagai pasangannya, tapi aku merasakan energi tidak terlalu peduli dia dengan itu ya. Jujur ya guys, aku merasakan energi jodoh kamu seperti ini, sangat apa adanya. Menurut dia kejujuran yang penting aku jujur gitu, meskipun agak menyakitkan untuk lawan bicara, tapi prinsip dia memang seperti itu guys gitu ya. Dimaklumi saja, mungkin dia dididik dengan cara seperti itu gitu ya. Dia tumbuh besar dengan cara seperti itu, atau dia tinggal di lingkungan yang juga seperti itu, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulannya dia, teman-temannya dia seperti itu ya. Jujur apa adanya orang ini ya teman-teman ya. Cenderung tidak terlalu memperhatikan perasaan orang lain, cenderung tidak terlalu peduli perasaan orang lain tentang dirinya. Dia cenderung tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang dirinya. Itu ya guys, orangnya ya cuek banget ya. Gitu ya. Dari Two of Swords aku merasakan energi di sini logikanya memang jalan banget nih gitu ya. Dia justru mengedepankan logikanya dia dalam segala hal. Ya, dalam memilih pasangan, dalam memilih pekerjaan, pertemanan, apapun itu ya. Sebenarnya dia sadar kalau dia punya intuisi yang cukup tajam. Ya, teman-teman, dari Two of Swords aku lihat di sini, dia sadar banget dia memiliki intuisi yang sangat tajam, apalagi di sini ada The Empress ya, teman-teman ya. Intuisinya sangat tajam, tapi kadang-kadang aku rasakan energi dia agak egois. Tapi kadang-kadang dia tidak mempergunakan intuisinya itu. Kadang-kadang ya terkadang kalau moodnya dia lagi baik, dia sedikit menyeimbangkan antara intuisi dengan logikanya dia gitu. Tapi kalau misalnya egonya dia lagi paling depan, paling atas gitu ya, logika yang dia kedepankan. Ya teman-teman ya, cenderung tidak terlalu memperdulikan pendapat orang lain tentang dirinya.
ya, karena memang aku rasakan energi ini ada masa lalu dia yang membentuk dia menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, gitu ya teman-teman ya. Di Empress sebenarnya orang ini penarik rezeki loh, gitu ya. Dia tanpa melakukan banyak effort, gitu ya, tanpa melakukan banyak usaha untuk mengejar sesuatu, keuangan misalnya, karir, atau pasangan atau lawan jenis gitu. Ini orang ini bisa menarik segala hal dengan mudah tanpa dia harus melakukan banyak usaha, gitu ya. Misalnya dia berbisnis, dia tidak terlalu tidak harus terlalu banyak pergerakan untuk melaksanakan bisnisnya dia. Jadi seolah-olah tuh rezeki datang aja di dalam hidupnya dia, dalam hal keuangan gitu ya, financial things. Karena aku merasakan energi dari The Empress dan ada Page of Coins ya di sini teman-teman. Orang ini sebenarnya agak sedikit mageran, tapi yang heran ya, keuangannya dia datang aja. Dia menjadi sosok yang sangat stabil dalam hal ekonomi. Dia punya karir yang cukup baik tanpa dia melakukan effort yang berlebihan dalam mencari uang, dalam mengejar karirnya dia. Orang percaya aja bawaannya sama orang ini, gitu loh teman-teman. Dia punya energi seperti itu, dia punya aura seperti itu ya, jodohmu ini. Dia punya sisi keibuan, meskipun dia laki-laki teman-teman, tapi dia punya sisi keibuan ya. Dari The Empress aku rasakan energinya, dia siap banget menjadi seorang orang tua. Dia siap banget menjadi orang tua. Atau di sini aku rasakan energi beberapa dari kamu akan mengikat janji suci pernikahan dengan orang yang pernah menikah bahkan sudah punya anak, alias single parent ya. Jodohmu ini, orang ini single parent untuk beberapa dari kamu, atau vice versa ya, energinya bisa terbolak-balik, entah kamu yang single parent, entah dia yang single parent, atau kalian berdua. Tapi dia seandainya kamu yang single parent, kamu tidak bermasalah dengan keadaan itu. Dia tidak bermasalah dengan keadaan itu. Ya, intinya siapapun yang single parent di sini, terutama energinya dia nih, kamu tidak bermasalah dengan keberadaan anaknya dia. Gitu ya teman-teman, ya namanya jodoh, kamu tidak bermasalah, kamu bisa menerima masa lalunya dia, kamu bisa menerima anak-anaknya dia ya teman-teman. Sekali lagi aku jelaskan, bisa saja kamu yang single parent di sini atau kalian berdua, tapi dengan keberadaan anak kalian masing-masing tidak ada masalah dengan hal itu. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan intinya tidak masalah ya teman-teman ya. Secara keuangan sangat baik, dia sangat mandiri ya secara keuangan. Dia tidak akan terlalu merepotkan kamu ya, namanya jodoh, namanya pasangan hidup ya, tidak ada istilah merepotkan ya teman-teman, kan sama-sama saling bertanggung jawab gitu ya. Ya punya sifat ngemong gitu ya. Dia sebenarnya punya sifat yang pemaaf ya teman-teman. Misalnya kamu berbuat salah atau orang lain berbuat salah, dia punya welas asih ya, sifat itu ada di dalam dirinya dia. Tapi ya sifatnya dominan, agak ego ya gitu ya teman-teman, ya agak egois. Meskipun dia punya sifat ulas asih gitu ya, sifat penyayang. Dia intinya meskipun orang ini laki-laki, dia punya kesabaran yang cukup tinggi untuk anak-anaknya kelak gitu ya, untuk anak-anak kalian nanti gitu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi ya guys. Pilihan 1. Dia yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, alias jodoh kamu ya. Oke, di sini ada The Tower. Pilihan 1 ini first place. Ace of Swords, Faith. Ya. 2 kartu lagi. Seven of Coins dan Four of Cups. Oke. Ada The Tower, orangnya sangat mengejutkan, orangnya tidak bisa diduga teman-teman ya. Seperti tadi aku jelaskan ya, dia punya sisi kelembutan, dia punya dia punya intuisi yang dia sangat sadari dia punya intuisi gitu ya, juga cukup tajam ya, sama tajamnya dengan logika. Cuman kadang-kadang namanya manusia gitu teman-teman, dia lebih mengedepankan egonya dia. Di sini ada The Tower, fire sign ya teman-teman, terutama Aries gitu ya. Energinya guys ya. Dia punya sisi yang cukup mengejutkan. Kamu nanti kalau berhubungan sama dia nih, kadang-kadang dia terlihat baik-baik saja. Dia mungkin nanti terlihat sama kamu ini dia romantis, tapi dalam hitungan hari gitu ya, bahkan beberapa jam ke depan gitu, dia bisa berubah moodnya, moody banget
Dan perubahannya itu amat sangat frontal ya teman-teman, gitu ya. Perubahan moodnya dia amat sangat frontal. Kalau dia moodnya lagi buruk banget, kamu kalau menurut aku sih jangan coba-coba untuk mengganggu dia. Karena omongannya dia, apa yang akan dia katakan, perilakunya dia akan sangat menyakitkan. Kalau kamu nekat mengganggu dia, ya perubahan moodnya ini sangat frontal ya. Gitu. Di sini ada Ace of Swords seperti tadi aku jelaskan, teman-teman. Orangnya sangat-sangat jujur. Di sini banyak sekali energi swords ya, energi pedang. Orangnya sangat pintar, sangat jujur, sangat apa adanya gitu ya. Kalau dia cinta ya kamu jangan khawatir, kamu akan dihujani dengan kata-kata cinta dari dia. Kalau dia rindu ya dia bilang rindu, dia nggak ada gengsi-gengsi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman, sudah tidak cinta, sudah ya apapun negatif dan positifnya, dia akan ngomong apa adanya sama orang di sekitarnya, sama kamu sebagai pasangan, bahkan sama orang tuanya gitu ya. Dia punya sifat yang sangat jujur guys ya. Dari Fates di sini orangnya sangat religius guys ya, dia sangat percaya dengan agama yang dia anut, dia sangat percaya dengan Tuhan. Dia cukup dekat dengan hubungannya, sangat dekat malah ya hubungannya dengan Tuhan. Dia punya sifat bijaksana sebenarnya ya. Tadi ada di Empress, di sini ada Fate ya teman-teman, di sini Hierophant ya. Orang ini sangat bijaksana, dia punya sisi bijaksana sebenarnya di dalam dirinya dia, di dalam hatinya dia punya sifat yang sangat welas asih sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Banyak berdoa, tidak terlalu suka bersosialisasi, lebih senang menyendiri seperti tadi aku jelaskan. Orang sangat moody ya. Dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa menjadi sosok yang sangat ceria, tapi ketika dia ingin menyendiri dia akan sangat tegas mengatakan hal itu sama kamu. Dan jangan coba-coba untuk berani untuk mengganggu dia. Kalau dia sudah bilang aku ingin sendiri dulu, aku ingin menyendiri dulu, kamu jangan ganggu aku. Sama siapapun dia katakan itu, jangan coba-coba aja ganggu dia. Dia bisa sangat galak banget teman-teman ya. Ada Ace of Swords di sini. Banyak sekali energi pedang. Aku lihat di sini ya. Daripada kamu sakit hati ya, kalau memang dia sudah mengatakan sesuatu, suatu keputusan ya jangan coba-coba untuk berusaha mengganggu keputusannya dia. Dia bakalan marah banget ya. Di sini ada The Tower, gitu ya teman-teman. Dalam hal keromantisan juga seperti itu. Kamu mungkin menganggap pasangan kamu ini nanti, dia bukan sosok yang romantis gitu ya. Tapi jangan salah, sewaktu-waktu dia akan tiba-tiba datang memberi kamu hadiah, memberi kamu pelukan, memberi kamu kecupan. Kayak gitu ya teman-teman ya, hal-hal yang tidak terduga. Dalam hal apapun nih ya, baik negatif maupun positif gitu ya teman-teman ya. Seven of Coins, beberapa dari kamu, aku lihat dari Fate sama Seven of Coins, orang ini pekerja keras sebenarnya guys. Beberapa dari kamu aku rasakan energi dia seorang pebisnis, wira swasta. Ya, pebisnis yang cukup sabar dalam menjalankan bisnisnya, pebisnis yang cukup sukses, teman-teman dari Fate ya. Dia sudah punya beberapa anak buah, atau kalau memang dia bekerja di suatu perusahaan gitu ya, dia punya posisi yang cukup tinggi dari Fate aku lihat. Ya berkat kesabarannya dia meniti karirnya dia teman-teman ya. Apapun jenis karir dan pekerjaannya dia deh intinya ya teman-teman. Kalau dia seorang karyawan, dia punya posisi yang cukup tinggi, dia punya banyak karyawan, banyak bawahan yang memang juga mempercayai dia sebagai pimpinan, karena dia punya kebijaksanaan ya teman-teman. Aku lihat dari Fate, dia punya kebijaksanaan, dia punya ketegasan, dia punya kejujuran, dia punya kecerdasan, pinter banget orangnya. Mungkin orang tuanya juga pinter, dia dididik dan dituntut untuk menjadi orang yang pinter, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dari Fate di sini, beberapa dari kamu aku lihat dari awal memang ini adalah single father, single mother, single parent, pernah menikah dan punya anak, atau mungkin orang ini secara usia jauh di atas kamu. Ya guys, jodoh kamu ini. Teman-teman, ini bacaan untuk umum ya. Aku bacanya berdasarkan intuisiku, yang masuk duluan ini secara random ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dari Fate aku lihat di sini, secara usia beberapa dari kamu mungkin dia jauh di atas kamu, teman-teman. Baik kamu divine feminine maupun maskulin ya. Atau kalaupun kamu usia tidak terlalu jauh, tapi dia punya sifat yang old soul ya teman-teman. Dia punya sifat yang jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya. Ya cukup sabar dalam mengelola karirnya dia, dalam mengelola bisnisnya dia, dalam menjalankan pekerjaannya dia, apapun itu guys ya. Oke, dari Four of Cups aku lihat di sini orangnya cenderung introvert ya. Orangnya ada Fate dan ada Four of Cups. Dia sebenarnya basicnya cenderung introvert. Dia memang sangat jujur
kalau mengemukakan pendapat, tapi dia akan sangat introvert, terkesan akan sangat introvert untuk masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Dia orang yang ingin sekali terlihat kuat, ingin sekali terlihat tidak punya masalah apapun di mata orang lain, termasuk di mata kamu sebagai pasangannya, ya teman-teman ya. Tapi untuk masalah pekerjaan, untuk masalah keputusan di dalam hidupnya dia akan sangat ekstrovert. Tapi kalau untuk masalah-masalah hidupnya dia yang membuat dia kecewa, dia sangat introvert ya. Dia lebih senang menyelesaikan masalah-masalah pribadinya dia, kesedihan dan kekecewaannya dia tuh dia lebih senang menyelesaikannya itu sendiri. Dengan bermeditasi, ya ada Faith dan ada Four of Cups, dengan bermeditasi, dengan menyendiri, tanpa ada gangguan dari pihak manapun termaksud kamu sebagai pasangannya nanti. Gitu ya teman-teman. Kalau secara fisik aku nggak tidak terlalu melihat, tapi kalau misalnya ini perempuan ya, feminin, kamu yang menonton videoku ini laki-laki atau maskulin, jodoh kamu ini, orang yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu ini, dia senang sekali memelihara rambutnya menjadi panjang gitu ya teman-teman ya, feminin sekali, keibuan sekali gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu yang menonton videoku ini perempuan, yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu ini, aku lihat kok orangnya terlihat sangat berwibawa, sangat dewasa, terlihat sangat kalem, tidak banyak omong gitu ya teman-teman ya. Tubuhnya tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk juga, kemungkinan lebih tinggi dari kamu ya. Bagi kamu yang menonton videoku ini perempuan, lelaki kamu ini, pasangan kamu ini lebih tinggi dari kamu ya teman-teman ya. Jadi tidak sama tingginya, lebih tinggi dari kamu gitu ya. Oke, kita lihat saran untuk kamu playfulness ya. Teman-teman di sini disarankan jangan terlalu serius dalam menjalankan hubungan ini teman-teman ya. Hidup ini kan tidak melulu yang serius-serius, tapi dibutuhkan bercanda, dibutuhkan kata-kata yang sedikit childish gitu ya, supaya untuk mempererat hubungan kalian berdua, kamu dengan pasangan kamu nanti ya teman-teman. Jangan terlalu serius menjalankan hubungannya ya teman-teman ya, nanti boring. Ada kalanya serius, ada kalanya nanti bolehlah kayak anak kecil sedikit, bermanja-manja, bercanda gitu ya. Ada true love ya, ini adalah cinta sejati kamu. Mungkin dia akan merasakan itu dari kamu merasakan itu dari dia, atau kalian berdua ya. Oke, di sini ada good luck ya. Kamu akan merasakan kamu adalah orang terberuntung si dunia mendapatkan pasangan ini ya, mendapatkan jodohmu ini. Kamu akan merasakan hal itu di dalam hati kamu ya guys. Ya wajar, di sini ada true love ya. Kamu akan dengan cinta yang dia berikan untuk kamu, pasangan kamu ini ya, kamu akan merasa menjadi orang beruntung di dunia ini gitu ya guys. Intinya physical ability ya, physical ability. Mungkin di antara kamu atau dia atau kalian berdua ini memiliki kemampuan spiritual dan supranatural yang cukup tajam ya guys. Aku lebih merasakan energinya pasangan kamu ya. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, cuman balik lagi dia lebih mengutamakan logikanya dia. Jadi dia tidak terlalu menganggap serius kemampuan spiritual dan supranaturalnya dia teman-teman ya. Terlalu berlogika orang ini ya. Oke, pilihan 1, kita cari tahu inisial dia, inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya si dia. Pilihan 1, universe please. Oke, aku rapiin dulu ya guys. Oke, di sini ada huruf J, H, U, S lagi, H lagi, Q ya. Teman-teman ada Q, ada R, ada N, V, Q, A, R, I, G, dan M ya. Ini huruf-huruf yang ada di dalam namamu dan namanya si dia ya. Di sini aku lihat ada energi dari zodiak fire sign, Leo, Sagittarius, dan Aries. Ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Ada banyak sekali water sign ya teman-teman ya. Water sign itu Aquarius, Libra, dan Gemini. Ada sedikit water sign sih, air sign, banyak sekali air sign ya teman-teman. Libra, Gemini, dan Aquarius itu air sign. Sedikit sekali water sign-nya ya, Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, kita cari tahu lagi tambahannya. Dia yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu ya. Pilihan 1.
kriteria tambahannya. Oke, kita rapihin ya. Oke, pilihan 1 di sini ada karakteristik tambahannya saja ya. Jodoh kamu, dia yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu. Di sini ada taat. Tadi sudah aku lihat dari faith atau Hierophant ya di sini teman-teman. Taat, dia taat beragama. Dia percaya sekali dengan pencipta gitu ya. Ada kacamata, ada dewasa dan bijaksana. Tadi dari faith juga aku sudah jelaskan ya teman-teman. Ada secret admirer, ada rambutnya lurus. Ya, dia berambut lurus, dia ada musik, ada bernyanyi, ini relate ya teman-teman. Mungkin dia bekerja di bidang itu, atau dia memang bisa bermusik, dia bisa bernyanyi, suaranya bagus, atau dia bekerja di bidang itu, atau hanya sekedar hobi ya. Ada rambut hitam, ya, ada overthinking tadi dari Eight of Swords ya teman-teman ya. Ada rambut apa ini? Rambut bergelombang ya teman-teman. Ada cinta pada pandangan pertama. Mungkin dia mencintai kamu pada pandangan pertama. Ada secret admirer. Atau mungkin saja jodoh kamu ini awalnya mencintai kamu dalam diam. Ya teman-teman ya. Oke, pilihan 1. Maaf ya agak panjang ya. Semoga cocok, semoga resonate teman-teman. Doa yang terbaik untuk kamu. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dari pencipta. Pakai intuisi kamu teman-teman ya. Bawa doa, pakai juga logika ya. Jangan tidak seimbang di antara dua itu. Harus pakai logika, juga pakai intuisi. Apalagi kita bicara tentang jodoh kamu yang tidak berhubungan sama kamu cuma setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Mudah-mudahan. Bye-bye. Hai yang memilih hati warna pink. Ini pink ya teman-teman. Menjurus ke fuchsia sih. Dan ini decknya. Oke, kita cari tahu tentang siapa yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, alias jodoh ya, bisa dibilang jodoh mungkin gitu ya teman-teman. Bersama kamu, baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu energinya kemana, condongnya hanya kamu yang tahu. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, kamu pernah menikah, bebas ya teman-teman. Atau bahkan kalau kamu sudah menikah gitu ya, mungkin saja ini bisa jadi bahan konfirmasi, klarifikasi, atau apapun itulah kalian menyebutnya teman-teman ya. Benar nggak sih yang ada di samping kamu seperti ini ciri-cirinya ya. Ini fun reading ya guys, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil serius ya. Dijadikan apa ya, dijadikan energi positif saja supaya kamu bisa lebih percaya lagi tentang jodoh, bisa lebih percaya lagi tentang cinta sejati gitu ya, bahwa kamu layak dicintai gitu ya teman-teman. Dijadiin bahan senang-senang aja lah supaya kamu bisa bikin bahagia, energi positifnya dapat gitu ya. Diaminin yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Kalau memang nggak resonate sama sekali, tidak cocok sama sekali, tidak satupun yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, juga harapan kamu, jangan dipaksakan ya. Mungkin ini bacanya belum untuk kamu ya guys, dan aku belum bisa menarik energi kamu. Tolong dimaklumi, tolong difahami. Aku tidak mungkin bisa menarik energi kamu seluruhnya di luar sana yang aku nggak tahu seberapa banyak nanti. Ya, aku percaya dan aku yakin yang menonton videoku, subscriberku apalagi ya, ini kamu adalah manusia-manusia dewasa semua, punya sifat-sifat yang dewasa, ya, bisa berpikir bijak dan bersikap yang dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang aku akan bacakan apa adanya. Oke teman-teman? Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu sendiri ya. Pilihan kedua, hati warna pink. Dengan siapa kamu akan mengikat janji suci pernikahan? Oke, udah keluar kartunya. Two of Cups, saling mencintai ya. Ada kecocokan sifat, cinta. Bahkan kamu cocok untuk berbisnis berdua nih, kalau memang berniat untuk buka bisnis bareng bersama pasangan kamu nanti ya. My Spirit Guide, pilihan kedua, hati warna pink. Oke, teman-teman, di sini ada King of Pentacles ya. Dia yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, alias sang jodoh ya. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Oke. Queen of Swords. Oke. Eight of Pentacles. Oke, dan ada The Wheel. Langsung aja ya kita buka 10 kartu ya, guys. Oke, yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, pilihan kedua, hati warna pink. My Spirit Guide, yes. The Hermit, oke. The Fool, King of Swords, oke. Six of Pentacles, oke.
Two of Cups, King of Pentacles, Nine of Swords, ada Queen of Swords, ada Eight of Pentacles. Aku rapin dulu ya guys. Oke, ada The Wheel, ada The Hermit, ada The Fool, ada King of Swords, dan ada Six of Pentacles. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya secara random atau secara acak berdasarkan intuisiku, ya. Yang mana duluan yang datang itu yang akan aku jelaskan apa adanya ya guys. Dari Two of Cups, kayaknya kalau kamu bertanya siapa yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu, dari Two of Cups di sini beberapa dari kamu sudah ketemu sama orangnya, alias orang yang saat ini sedang berhubungan serius sama kamu. Ya, teman-teman ya, dari Two of Cups. Atau memang ada yang belum ketemu, tapi nanti kamu akan sangat cocok dengan orang ini. Kamu punya chemistry yang sangat tarik-menarik, sangat dalam. Kamu berdua dengan pasangan kamu ini, ya. Dan beberapa dari kamu sih, sebagian besarnya yang memilih pilihan kedua, kamu sudah ketemu sama orangnya. Alias kamu sudah ada pembicaraan ke arah situ ya teman-teman. Karena aku lihat ada King of Pentacles. Orang ini sangat orang yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu guys, ya, yang memilih pilihan kedua. Ini orangnya sangat serius ya, maksudnya dia orang yang cukup dewasa, pola pikirnya. Ada The Hermit juga di sini ya teman-teman, sangat dewasa. Dia sudah tidak mau main-main lagi dalam hal percintaan, dalam hal hubungan. Mungkin meskipun ini usianya tidak terlalu jauh dari kamu, atau bahkan seusia ya, sama usianya sama kamu, tapi dia pola pikirnya jauh lebih dewasa dibandingkan kamu, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya guys, baik kamu laki-laki atau perempuan. Orang ini punya pola pikir, punya dia punya sifat, punya pola pikir yang jauh lebih dewasa dibandingkan umur dia sesungguhnya ya teman-teman. Orangnya sangat berkomitmen, dari King of Pentacles. Jadi kalaupun kalaupun saat ini kamu belum bertemu atau kamu masih pendekatan, kalaupun nanti kamu sudah menjalin kisah cinta sama dia, udah jadian, udah pacaran gitu ya, orang ini pasti akan ngomong sama kamu, aku nggak mau main-main, aku mau serius di dalam hubungan ini. Ya, meskipun jodoh di tangan Tuhan, tapi tapi setidaknya dia ingin berkomitmen, langsung berkomitmen di dalam hubungan ini. Dia tidak mau kamu main-mainin dia, atau dia juga tidak akan memperlakukan hal yang sama kamu. Intinya serius, dia mau serius gitu ya guys. Dari Two of Cups, kamu akan saling mencintai. Ada banyak keromantisan yang dia berikan sama kamu. Ada banyak hadiah dari King of Pentacles ya. Dia mungkin bahasa cintanya seperti itu. Aku merasakan energi orang yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu ini, orang yang senang sekali memberi hadiah sama kamu ya. Ada beberapa orang yang, ya kita kan masing-masing manusia ini punya bahasa cinta yang berbeda-beda ya guys. Tapi jodoh kamu ini, beberapa dari kamu akan mendapatkan jodoh yang dia senang sekali memberikan kamu surprise, memberikan kamu hadiah dalam bentuk barang gitu ya, untuk mengungkapkan cintanya dia tentunya gitu ya teman-teman. Kamu akan banyak sekali kecocokan sama dia. Di sini ada Two of Cups, ada King of Pentacles. Kamu mungkin nanti dia kalau hubungan kalian sudah cukup serius atau kamu sudah menikah sama dia, mungkin kamu akan memiliki kecocokan untuk buka bisnis bareng gitu ya sama jodoh kamu ini, sama pasangan kamu ini gitu ya guys ya. Orangnya sangat ulet, pekerja keras banget ya. Tadi aku lihat ada Eight of Pentacles ya. Sangat ulet, pekerja keras banget. Dia akan siap sedia untuk banting tulang untuk kamu, untuk anak-anak kamu kelak gitu ya. Teman-teman diaminin ya yang positif-positifnya ya. Dibuang energi negatifnya dan jangan memberikan energi negatif di channelku ya. Teman-teman ya. Ambil yang positifnya, ambil yang cocoknya ya. Intinya dia punya karir yang baik. Beberapa dari kamu aku rasakan energinya, sang jodoh ini dia punya bisnis selain pekerjaan tetapnya dia. Dia senang sekali berbisnis, dia punya jiwa bisnis ya. Aku rasakan energi sangat kuat di sini. Yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu ini, dia senang sekali berbisnis. Teman-teman nanti kalau dengar suara guguk di belakang aku, diacuhkan saja ya teman-teman ya. Yang penting kalian fokus sama aku aja, sama suaraku ya. Seperti itu, dia pekerja keras. Kamu jangan khawatir, dia bukan tipikal orang yang pelit. Ya teman-teman, pasangan kamu ini ya bukan tipikal orang yang pelit. Kalau kamu membutuhkan bantuan, dia akan siap sedia untuk membantu kamu secara finansial tentunya ya teman-teman ya. Ya itu mungkin didasarkan dengan rasa cinta juga, rasa cinta sama kamu gitu ya teman-teman. Dari Nine of Swords, orangnya cenderung overthinking
ya. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, orangnya cenderung overthinking. Misalnya ini hanya contoh saja, contoh kecil saja teman-teman ya. Dia belum menyelesaikan pekerjaan dia gitu ya. Misalnya dia bahkan tidak bisa tidur. Dia punya masalah sedikit aja sama kamu sebagai pasangannya dia, orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai, dia bakal nggak bisa tidur gitu ya. Dia orang yang overthinking. Kalau dia punya masalah sedikit aja di luar sana, baik itu kisah cinta, baik itu dia dalam pergaulannya, baik itu dalam karirnya dia gitu ya. Ya, dari Nine of Swords aku merasakan energi kalau dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cenderung orang yang sulit untuk beristirahat, guys. Pokoknya kalau dia punya masalah sama seseorang, dia punya masalah di dalam setiap sisi kehidupannya dia, itu pasti ke bawah mimpi, pasti ke bawah sampai dia mau beristirahat pun nggak bisa. Ini sering terganggu kesehatannya ya, sang jodohmu ini, si dia kamu ini ya. Ini kalau dia lagi banyak masalah di dalam hatinya dia, di dalam kehidupannya dia, di dalam kesehariannya dia gitu ya, dia bakalan sering terserang sakit ya, gak enak badan gitu teman-teman ya, mungkin pusing gitu ya, karena ya dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa istirahat. Nah itulah tugas kamu sebagai jodohnya dia untuk menenangkan dia gitu ya. Ya gimana sih caranya supaya membuat dia sedikit tenang lah hatinya gitu ya teman-teman ya. Itulah tugas kamu sebagai pasangannya dia mungkin ya. Dari Queen of Swords, orang ini cenderung apa adanya guys ya. Kamu jangan khawatir dibohongin sama pasangan kamu ini ya. Dia cenderung apa adanya, dia sangat jujur mengemukakan hati, apa yang ada di dalam hati dan pikirannya dia. Dia jarang sekali berrahasia-rahasia sama kamu ya, sama orang-orang yang dia percaya deh gitu ya. Misalnya dia percaya sama kamu ya, dia jarang sekali menyimpan rahasia ya. Dia percaya sama temannya, dia jarang sekali menyimpan rahasia sama temannya. Apapun dia ungkapkan. Dia sedih, dia bilang sedih. Dia kecewa, dia bilang kecewa gitu ya teman-teman. Dari Queen of Swords, agak judes orangnya, saking jujurnya jadi terkesan jutek sulit sekali diajak bercanda kayak gitu ya. Apalagi orang-orang yang baru kenal sama orang ini, sama pasangan kamu ini, menganggap orang ini sulit untuk didekati, sulit untuk bercanda, sulit untuk diajak bercanda, tidak enak untuk dijadikan teman, apalagi pasangan gitu ya. Mungkin awalnya nanti kamu akan merasa orang ini ya seperti itu ya, sulit sekali untuk diajak bercanda lah, terlalu serius hidupnya gitu ya teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, kamu kan ya namanya orang menikah itu kan pasti ada pendekatan dulu, perkenalan dulu gitu ya teman-teman. Tapi lambat laun kamu akan merasakan bahwa orang ini di balik kejujurannya dia hanya berusaha untuk apa adanya di depan kamu gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman, jangan membuat pasangan kamu ini kecewa, karena orang ini cukup tegaan ya. Kalau dia merasa sangat kecewa, sudah di batas kesabarannya dia gitu ya, dia akan sangat tega untuk meninggalkan apapun itu yang membuat dia tidak nyaman. Kalau sudah tidak bisa ditoleransi sama logikanya dia, sama hatinya dia, sama dirinya dia, sama prinsipnya dia akan sangat tega, akan sangat tegas untuk meninggalkan apapun itu yang membuat dia ya menurut dia tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia gitu ya guys. Ya akan sangat menyakitkan sih perkataannya dia gitu ya teman-teman ya, akan sangat menyakitkan perkataannya dia untuk orang-orang yang membuat dia tidak bahagia gitu ya teman-teman ya. Eight of Pentacles tadi aku sudah lihat, sudah jelaskan, ini orang pekerja keras, sangat sabar meniti karirnya dia, apapun jenis pekerjaan dan karirnya dia, selama itu positif ya guys, karena orang ini basicnya memang pekerja keras, ulet banget, teliti banget dia itu ya teman-teman ya. Ada The Wheel, di sini ada The Wheel of Fortune ya. Aku merasakan energi dari The Wheel of Fortune ini, beberapa dari kamu akan menjalankan LDR atau hubungan jarak jauh bersama pasangan kamu ini guys. Karena faktor pekerjaan ya teman-teman, karena faktor pekerjaan yang mengharuskan kalian untuk menjalani hubungan LDR. Tapi jangan khawatir teman-teman, aku melihat kok di sini ada The Fool, dia orang yang sangat setia. Dia kalau misalnya jarang menghubungi kamu, kalau memang dia menerima pekerjaan yang mengharuskan kalian jauh, saling berjauhan, itu murni karena dia ingin membahagiakan kamu secara materi tentunya ya teman-teman ya. Dia tidak ingin membuat kamu dan rumah tangga kalian kelak nanti kekurangan ekonomi lah gitu ya. Apalagi namanya pernikahan itu pasti ya rata-rata teman-teman pada umumnya akan dianugerahi si kecil, anak gitu. Dia tidak mau membuat keluarganya susah
gitu ya. Jadi kalaupun dia jarang menghubungi kamu, kalaupun dia nanti menerima pekerjaan yang mengharuskan kalian untuk berpisah cukup jauh gitu ya, itu murni karena dia mau mencari uang, murni karena pekerjaannya dia, murni karena bisnisnya dia. Ya teman-teman, dari The Hermit aku lihat dia punya old soul, dia punya jiwa yang tua. Seperti tadi aku jelaskan ya, orang ini punya pembawaan, punya sifat, punya sikap ya, yang mungkin dia tunjukkan kepada kamu, dia tunjukkan kepada orang tuanya, dia tunjukkan kepada ya di lingkungannya dia, pergaulannya dia, pekerjaannya dia. Dia punya sifat yang jauh lebih dewasa dibandingkan usia sesungguhnya. Dari The Hermit ya, teman-teman, dia punya kebijaksanaan. Ya, banyak sekali di sini aku melihat energi earth sign ya, itu Virgo. Ya, ada The Hermit nih, kuat banget Virgo, Taurus dan Capricorn, teman-teman ya. Orang ini punya kebijaksanaan, punya sifat yang jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya, teman-teman ya. Dia senang sekali menyendiri. Dia sebenarnya orang yang akan mengikat janji suci pernikahan bersama kamu ini kurang suka bersosialisasi, teman-teman, cenderung introvert. Cenderung tidak mudah percaya sama orang lain yang baru dia kenal. Tapi kalau dia sudah percaya sama seseorang, dia akan sangat memberikan segenap jiwa dan raganya mungkin ya gitu ya, sama orang-orang yang dia percaya. Even itu sama teman-temannya. Kalau dia sudah percaya sama seseorang, dia nggak akan pernah ragu-ragu untuk membantu orang itu, teman-teman ya. Dari The Hermit, orang ini selalu membutuhkan waktu untuk sendiri. Ya, introvert ya teman-teman, dia cenderung membutuhkan waktu untuk sendiri, dia sangat dekat dengan Tuhannya. Dia kalau dia punya masalah, teman-teman ya, punya masalah, dia cenderung tidak mau berbagi. Dia tidak mau melihat orang lain ikut susah dengan masalahnya dia. Ya, mungkin kalau nanti kalian sudah bersama, apalagi sudah menikah, tinggal satu rumah gitu ya, dia mungkin kalau dia sudah merasa sangat kecewa dengan sesuatu, mungkin pekerjaannya dia, mungkin keluarganya dia, orang tua, apapun itu, dia cenderung tidak mau berbagi. Meskipun itu sama kamu. Mungkin dia akan berkata sama kamu bahwa dia hanya membutuhkan waktu untuk sendiri. Yang dia lakukan ya berdoa, bermeditasi, mencari jawaban melalui pencipta gitu ya teman-teman ya. Mencari jawaban dari pencipta dan alam semesta melalui doa dan meditasinya dia. Dia akan sangat tegas teman-teman ya. Kalau dia bilang dia membutuhkan waktu untuk sendiri, bahkan orang tuanya pun tidak bisa mengganggu dia. Gitu ya teman-teman, dia akan sangat tegas dengan keputusannya dia. Dari The Fool, ya ini sangat dekat dengan spirit guide-nya dia sangat percaya ya. Ada The Hermit, ada The Fool. Dia sangat percaya dengan spirit guide. Dia bahkan sudah berkomunikasi. Dia sering sekali lumayan sering berkomunikasi dengan spirit guide-nya dia teman-teman. Ada The Hermit, ada The Fool. Ya. Tadi aku sudah jelaskan, ketika dia secara intuisi membutuhkan waktu untuk menyendiri, itu yang dia pergunakan untuk berbicara dengan dirinya dia, berkontemplasi ya teman-teman, berbicara dengan spirit guide-nya dia, berbicara dengan sang pencipta, berbicara dengan alam semesta, seperti itu. Ya teman-teman, jadi dia sepertinya sangat membutuhkan pengertian dari kamu ketika dia ada di momen seperti ini, ketika dia ada di keinginan seperti ini, teman-teman ya. Ada King of Swords, oke, ada Queen of Swords, ada King of Swords ya teman-teman. Orang ini sangat jujur apa adanya, kamu jangan khawatir untuk dibohongi. Meskipun ya teman-teman, baik itu negatif maupun positif ya teman-teman. Ini misalnya aja, dia sudah tidak nyaman sama kamu mengecewakan dia, di bagian mananya kamu mengecewakan dia, atau dia berbuat sesuatu di luar sana, dia akan sangat jujur mengatakannya sama kamu. Ya teman-teman, dia akan sangat jujur mengatakan apapun yang dia lakukan, apapun perasaannya dia kepada kamu, baik itu positif maupun negatif. Dia cenderung orang yang tidak terlalu peduli pendapat orang lain terhadap dirinya dia. Ya agak cuek gitu ya teman-teman ya, cenderung tidak terlalu memperdulikan pendapat orang lain tentang dirinya dia, tentang hidupnya dia, tentang keputusannya dia. Ya, saklek banget orangnya. Kalau itu yang dia katakan, itu yang akan dia katakan. Kalau itu yang dia ambil suatu keputusan ya, apapun itu ya, dalam hal karir, cinta atau apapun itu, ya itu yang akan dia lakukan. Gitu ya teman-teman. Sangat sulit untuk kayaknya agak sulit untuk merubah pendapatnya dia, merubah keputusannya dia. Gitu ya teman-teman ya. Ada Six of Pentacles. Seperti tadi aku jelaskan di awal, dari Six of Pentacles dan ada King of Pentacles teman-teman. Juga ada Eight of Pentacles, orangnya pekerja keras, dia punya karir yang sangat-sangat baik, sangat mandiri secara finansial, dia bahkan bisa membantu orang lain karena dia punya jiwa sosial.
Six of Pentacles ya teman-teman, dia punya jiwa sosial, nggak pelit. Tadi aku di awal sudah bilang ya, orang ini nggak pelit ya, apalagi kalau dia cinta sama seseorang gitu ya, dia cinta sama keluarganya, dia cinta sama orang tuanya, dia cinta sama kamu. Bahkan kalau dia mencintai sahabatnya, cinta lain-lain ya, maksudnya cinta sama sahabat nih ya, dia peduli dengan sahabatnya, dia nggak akan ragu-ragu untuk membantu orang-orang yang dia sayangi, pacarnya dia, suami atau istrinya dia, orang tuanya dia, kakak adiknya dia, saudara-saudaranya dia. Kalau dia menyayangi orang itu, dia nggak segan-segan untuk membantu orang lain. Dia punya jiwa sosial lah intinya teman-teman. Ya, bahkan untuk waktu. Ya, misalnya kadang-kadang kan orang itu membutuhkan bantuan bukan hanya secara finansial, bukan hanya secara materi saja, tapi waktu, support, didengarkan. Itu dia tidak akan ragu-ragu memberikan hal itu kepada orang-orang yang dia sayangi, terutama sebagai pasangannya. Ya, terutama kamu sebagai pasangannya. Kamu jangan khawatir kalau kamu membutuhkan support dari dia, dukungan dari dia, telinganya dia, pundaknya dia gitu ya. Kamu jangan khawatir, dia akan menyempatkan waktu untuk kamu sayang. Dia akan menyempatkan waktu untuk kamu, orang yang dia sayang, pasangannya dia gitu ya. Secara fisik aku nggak terlalu banyak membahas di sini ya guys. Secara fisik baik kamu divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki perempuan, ini orangnya cenderung tinggi, menjulang gitu ya teman-teman ya, kurus tinggi gitu ya, intinya tidak bisa dibilang yang gemuk gitu ya teman-teman, tapi proporsional. Tapi dibilang yang gemuk itu enggak gitu ya, tinggi semampai gitu ya. Kalau laki-laki di sini dia senang sekali berolahraga, dia senang sekali nge-gym terutama ya teman-teman, membentuk ototnya dia. Tapi kalau perempuan di sini, kamu yang menonton videoku laki-laki, jodohmu ini badannya kurus tinggi langsing gitu teman-teman ya. Teman-teman, dia lebih senang memelihara rambut panjang, dia senang mewarnai rambutnya kalau perempuan ya. Kalau laki-laki di sini tubuhnya cenderung kencang, berotot teman-teman, karena ya dia senang sekali berolahraga ya. Dia senang sekali membentuk tubuhnya tuh supaya terlihat macho gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya itu ya. Karirnya dia sangat baik teman-teman ya, baik itu dia bekerja di suatu perusahaan, dia punya posisi yang sangat baik. Beberapa dari kamu bahkan kedua-duanya ya, dia berbisnis, dia punya bisnis, dia juga punya pekerjaan tetap, atau di sini bahkan dia punya bisnis yang sangat baik ya, yang dia jalankan bersama teman-temannya, bersama keluarganya di sini. Aku merasakan energinya ya. Oke, kita lihat lagi saran untuk kamu, pilihan kedua. Very soon. Ya, tadi sudah aku jelaskan di atas, ada King of Pentacles. Orang ini sangat berkomitmen. Very soon ya teman-teman. Mungkin ketika kalian bahkan baru pendekatan, atau kalian udah jadian deh gitu, udah ada status pacaran, mungkin dia akan mengatakan sama kamu, aku pengen serius di hubungan ini, aku nggak mau main-main lagi. Karena apa yang mau dia cari teman-teman? Keuangan dia punya, kemapanan dia punya, karir yang mantap dia punya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia akan langsung mengatakan bahwa dia tidak mau lagi main-main. Tujuannya dia mendekati kamu adalah untuk mencari pasangan, ya, partner hidup gitu ya. Jadi tetapkan apakah kamu mau diajak serius atau tidak. Jangan dimain-mainin ya teman-teman ya, karena di sini banyak sekali energi swords ya. Jangan pernah coba-coba mempermainkan orang ini. Kalau kamu mau bilang mau, enggak ya bilang enggak gitu ya. Tetapkan kamu maunya apa. Past life relationship. Ya, mungkin kamu sudah bertemu dengan orang ini di kehidupan kamu sebelumnya. Kalau kamu memang mempercayai tentang hal itu ya guys. Tapi intinya, kamu akan merasakan banyak kenyamanan sama orang ini guys. Bahkan dari pertama kali kalian bertemu. Mungkin dia juga merasakan hal itu. Ya teman-teman ya. Oke, di sini ada self confidence, percaya diri ya. Dia punya rasa percaya diri yang cukup tinggi guys. Dan dia mungkin akan membawa pengaruh seperti itu juga di dalam kehidupan kamu ya. Ada self confidence, dia mungkin akan memberikan support sama kamu, memberikan masukan-masukan yang positif untuk kamu. Mungkin tadinya kamu orangnya minderan, kamu orangnya tidak percaya diri, tapi bersama dia rasa percaya diri kamu akan meningkat drastis ya teman-teman. Mungkin kamu termotivasi dengan orang ini, termotivasi dengan apa yang sudah dia dapatkan, termotivasi dengan cintanya dia sama kamu, seperti itu. Akan membangkitkan rasa percaya diri di dalam diri kamu ya guys.
Oke, kita lihat yuk inisial dia, inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya si dia. Oke, aku rapiin dulu ya guys. Oke, di sini ada huruf H, C, G, U, D, E, F, E lagi, Y, I, U, M, P, L, K, V, P lagi, K lagi, S ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu tambahannya ya. Karakteristik tambahannya sang jodoh ya. Ini first please, pilihan kedua hati warna pink. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke teman-teman, di sini ada karakteristik tambahan sang jodoh ya. Ada misterius. Tadi dari The Hermit aku lihat ya, orangnya mengerti tentang spiritual dan supranatural ya. Orangnya agak misterius. Kamu sulit sekali untuk mengorek-ngorek isi hatinya dia ya, masalah-masalahnya dia. Dia lebih senang menyendiri sih kalau memang dia lagi menghadapi masalah berat terutama ya. Teman-teman, ada orphan, mungkin dia yang akan mengikat janji suci pernikahan. Dia sudah kehilangan kedua orang tuanya gitu ya. Ada Scorpio, Leo, Cancer, ada egois ya teman-teman, orangnya agak egois, humoris. Dari The Fool aku lihat tadi kocak ya orangnya ya, humoris gitu ya, senang sekali bercanda. Kamu nggak akan pernah ngerasa boring sih kalau ada di sekitarnya dia, termasuk teman-temannya ya, karena orang ini ada aja kekonyolannya dia gitu ya, bercandaannya dia gitu, senang sekali bercanda lah. Ada tegas ya, ada sisi ketegasannya dia teman-teman ya. Ada first love. Mungkin dia merasa kamu cinta sejatinya dia, cinta pertamanya dia, atau kamu juga merasakan hal itu meskipun kalian sudah gonta-ganti pasangan gitu misalnya, maksudnya ya pacaran berkali-kali gitu ya, atau bahkan pernah merasakan kegagalan dalam percintaan gitu. Tapi kamu dan dia akan merasakan ini nih, aku baru pertama kali merasakan jatuh cinta yang benar-benar nih sama dia, atau dia merasakan hal yang sama dari kamu gitu ya. Menarik, orangnya sangat menarik. Ada musik, dia suka musik, dia hobi musik, dia bisa bermusik, atau pekerjaannya di bidang itu ya. Ada trust issue. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini sulit sekali untuk dibikin percaya ya, sulit sekali untuk percaya sama orang lain karena mungkin dia punya cerita yang cukup kelam di belakang sana. Itu tugas kamu untuk mencari tahu ya guys. Ada perhatian, ada senyum, dia senyumnya manis, kamu mungkin jatuh cinta sama dia dari senyumnya dia yang manis itu. Ada spiritual dan supranatural, seperti tadi aku jelaskan. Ada The Hermit ya, mengerti tentang spiritual dan supranatural ya. Ini beberapa dari kamu, jodoh kamu ini indera keenamnya sudah terbuka ya teman-teman. Intuisinya sangat-sangat tajam. Di sini aku lihat ada Cancer, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Ya itu ya. Ada Capricorn juga. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia. Teman-teman, maafin kalau videonya agak panjang. Bisa dipercepat ya. Ada kayaknya settingannya di YouTube ya. Oke teman-teman, semoga kamu mendapatkan jodoh yang sangat-sangat terbaik dari pencipta. Pakai intuisi kamu, pakai logika kamu, kita bicara tentang jodoh. Orang yang akan menemani kamu di masa depan kamu nanti, di depan nanti, bukan orang yang akan berhubungan sama kamu ini hanya setahun dan 2 tahun. Ya teman-teman, kita berdoa untuk kelanggengan kalian sampai maut memisahkan. Bye-bye.